Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan praktik pasar modal pada bagian ketiga. Di bagian ketiga ini kita akan belajar mengenai analisa teknikal. Kalau pada bagian kedua kemarin kita mempelajari tentang analisa fundamental, pada bagian ini kita akan melihat dari sisi teknikalnya bagaimana. Nah, intinya untuk teman-teman semua, teknikal itu berbicara mengenai kondisi pasar. Kalau kita bahas kemarin di analisa fundamental, kan kita berbicara soal fundamental atau soal dasar perusahaan itu sendiri, atau kita bicara soal kondisi perusahaan itu seperti apa gitu. Apakah perusahaan tersebut untung, apakah penjualan perusahaan tersebut naik, bertumbuh atau tidak. Nah, itu kita bahas di analisa fundamental. Sedangkan kalau kita ingin mencari tahu apakah harga saham tersebut sedang naik atau sedang turun, atau harga tersebut kemahalan atau kemurahan dari sisi pasar. Nah, intinya adalah kalau analisa teknikal itu dari sisi pasar ya. Artinya antara penjual dan pembeli itu harga yang disepakati itu berapa gitu. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi harga saham. Nah, kita lihatlah apakah harga saham tersebut mahal atau murah menurut analisa kita. Nah, caranya analisisnya dengan menggunakan analisis teknikal. Jadi, yang pertama kita akan coba dulu membuat garis tren. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui bahwa setiap pergerakan harga itu kan tiap hari berubah. Dari suatu harga saham dia kan akan berubah. Nah, perubahan ini apakah naik atau turun itu nantinya akan membentuk sebuah pola yang kita sebut dengan tren. Tren itu ada 3 ya, yang bisa kita lihat. Yang pertama yaitu tren naik atau uptrend, lalu tren turun yaitu downtrend, dan sideways atau tren yang bergerak lurus, artinya tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan, seperti itu. Nah, kita akan mencoba untuk membuat garis tren sehingga kita bisa melihat apakah saham tersebut naik atau turun, atau saham tersebut tidak naik dan tidak turun, artinya dia lurus saja, seperti itu. Kita bisa melihat dengan cara membuat garis tren seperti itu. Lalu setelah itu kita juga bisa membuat garis resistance dan juga membuat garis support. Garis resistance sendiri dibuat untuk melihat apakah saham tersebut berada pada titik di atas atau di bawahnya. Kalau untuk resisten ini sendiri artinya adalah garis yang menunjukkan bahwa saham tersebut garis yang menunjukkan bahwa saham tersebut posisinya ada di mana gitu. Apakah dia berada pada level tertingginya, atau saham tersebut masih di bawah dari level tertingginya. Nah, seperti itu. Itu sebut garis resisten. Lalu ada juga garis support. Garis support ini menunjukkan bahwa level terendah, atau kita akan membuat garis dari harga-harga terendah. Nah, apakah saham tersebut harganya sekarang berada dekat dengan level terendahnya, atau lebih rendah daripada level terendahnya, atau dia jauh dari level terendahnya. Nah, kita bisa memberikan penafsiran dari masing-masing analisis ini, sehingga nantinya keputusan investasi kita menjadi lebih akurat. Oke, langsung saja. Kalau teman-teman mungkin kesulitan dalam memiliki aplikasi analisis teknikal, kita pakai yang salah satu yang gratis saja. Kita bisa menggunakan Yahoo Finance ya. Yahoo Finance seperti yang kita gunakan kemarin. Pada Yahoo Finance ini nanti kita akan menggunakan chart. Jadi kita akan menggunakan fitur yang ada di Yahoo Finance, yaitu fitur chart atau fitur
yang menunjukkan harga saham. Nah, misalnya kemarin kita coba cari itu AALI ya, AALI Adro Unilever. Coba kita cari yang pertama yaitu AALI JK. Ini kodenya lihat di sini ya, ada JK, di sini artinya Bursa Efek Indonesia. Kita buka saja AALI. Nah, kalau sudah terbuka AALI di sini, kita bisa lihat, kita pastikan dulu bahwa perusahaannya benar-benar PT Astra Agro Lestari ya. Astra Agro Lestari Tbk. Nah, ini adalah perusahaan yang ingin kita gunakan atau yang ingin kita analisis. Saat ini harganya 9.650 per lembar atau turun 1,53% dari harga hari kemarin. Nah, berarti kalau pasar tutup hari Jumat, berarti ini harganya hari Jumat dia turun 1,53% dibandingkan dengan hari Kamis. Seperti itu. Kita langsung saja ke bagian chart di sini ya. Kita klik chart, lalu nanti akan muncul chartnya. Nah, dari sini teman-teman bisa gunakan secara gratis. Kita coba full screen saja. Nah, ini kita sudah dapatkan chartnya ya, chart untuk Unilever. Nah, kita akan coba dulu yang pertama tadi, kita lihat buat garis trend. Nah, garis trend seperti yang kita bahas tadi ada 3 garis trend. Nah, ini saya hapus dulu semua supaya tidak bingung. Yang kedua juga, nah, kita akan membuat yang namanya garis trend. Garis trend ini yang menunjukkan apakah harga saham tersebut naik atau turun. Nah, kalau teman-teman tampilannya tidak begini, nanti dirubah ya di bagian sininya. Biasanya itu kan tampilan defaultnya mungkin seperti ini, line. Kita rubah menjadi candle. Nah, setelah kita rubah menjadi candle, kita bisa melakukan analisisnya. Kita buat garis trend dengan cara menggambar garis ya. Gambar garis misalnya kita draw. Nah, kita draw lalu kita buat dari awal 2022 berarti ya. Di sini ada tahunnya ya, 2022 berarti awalnya sekitar di sini. Kita zoom saja sampai 2022. Ups, kebanyakan. Sudah cukup. Nah, dari sini saja. Ini di sini di bawah sini ada tanggalnya yaitu 12/30/2021, berarti sini tanggal 1 bulan 1 tanggal 3 tahun 2022. Di sini mulai awal tahun sampai hari ini. Nah, di sini ada tulisan interval 1D, artinya satu candle ini mewakili harga saham di dalam satu hari seperti itu. Oke, langsung saja kita buat garis trendnya. Cara membuat garis trend ada beberapa metode. Jadi analisis saham ini kan salah satu bisa dikategorikan menjadi sebuah seni ya, seni. Jadi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi intinya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kita mencoba mencari arti dari yang akan kita analisis ini. Nah, yang penting itu kita paham artinya seperti apa gitu. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Intinya adalah artinya. Nah, kalau membuat tren itu kita bisa lihat atau kita tarik garis dari harga yang mulai bergerak berbeda. Misalnya di sini ada harganya di sekitar sini saja. Lalu ini harganya mulai naik turun dan sebagainya. Kita tarik saja dari garis sini misalnya. Kita klik. Nah, lalu kita buat garis lagi ke sini nih sebelum harganya berubah. Kita buat garis ke sini. Nah, oke, stop. Nah, jadilah satu garis trend ya seperti ini. Nah, ini adalah trennya naik ya. Kalau yang di sini berarti ini di sini ketika tanggal 11 bulan 2 itu trennya naik sampai tanggal 19 bulan 4 itu trennya naik. Di sini dari
atas juga kita bisa cek di sini ke sinilah mungkin ya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa berkreasi sendiri. Cuman kita dengan menggambar garis ini intinya kita bisa tahu apakah dia trennya naik atau turun. Kalau sini naik, kalau lihat ini udah kelihatan ya sebenarnya. Kalau mau gambar garis juga nggak apa-apa. Kita buat di sini dari sini ya berarti ya. Yang mulai turun. Dia mulai turun sampai tajam sekali. Turun sini. Lalu juga dari sini turun ke sini. Nah, ini ada dua tren. Yang pertama itu tren naik, yang kedua yaitu tren terjadi tren turun. Nah, seperti itu. Kita sudah membuat yang namanya garis tren sehingga kita nantinya bisa tahu apakah saham tersebut naik atau saham tersebut turun. Lalu ada juga ketika saham tersebut lurus-lurus saja atau naik turun dan kembali lagi harganya, kita bisa lihat di sini kita buat misalnya dari tanggal 1 trennya lurus, lalu tanggal bulan 4 juga lurus seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk menggambar garis tren. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yaitu buatlah garis resistance dan garis support. Nah, setelah kita tahu sahamnya ini tren naik dan berarti sekarang saatnya saat tren turun ya. Setelah tren turun, kita bisa membuat yang namanya garis support dan garis resistance. Misalnya untuk waktu 1 tahun ini. Nah, untuk membuat garis support dan resisten, kita bisa memulai dengan kita ganti warnanya, warna misalnya warna kuning lah ya, warna kuning. Nah, kita akan buat garis support warna kuning. Garis support itu adalah garis bawah atau garis yang menunjukkan apakah harga tersebut berada pada rata-rata bawah atau pada jauh dari rata-rata bawah atau dekat dari rata-rata bawah. Nah, gini maksudnya. Kita buat garis dari harga misalnya yang terendah di sini berapa nih untuk bulan ini ya. Untuk bulan ini kita lihat untuk tahun ini kita lihat harga terendahnya adalah di sini ini. Harga terendahnya justru di awal tahun ya. Nah, sini kita bisa buat garis tuh. Oh, sorry, kayaknya kurang kelihatan. Kita coba warna biru sudah, hijau Kak. Hijau warnanya akan kita ubah dengan warna ini yang agak gelap sedikit. Nah, oke. Sini ada garisnya yang kecil nih kelihatannya, garisnya seperti ini. Nah, ini adalah jadi garis supportnya. Jadi kuning garis supportnya dalam waktu 1 tahun. Lalu bisa juga kita lihat di sini garis support ini nanti yang akan melambangkan apakah perusahaan atau saham dari perusahaan tersebut itu saat ini mendekati garis support atau tidak gitu. Jadi kalau kita lihat di sini dari harga terendahnya saja dia perusahaannya sudah mendekati garis supportnya ya. Nah, selanjutnya kita buat garis resistance. Garis resistance itu adalah garis yang berada pada titik tinggi, sehingga apabila saham tersebut berada di atas garis tertinggi, maka kita bisa simpulkan saham tersebut sudah mulai mahal banget nih. Nah, gitu. Oke, untuk menggambar kita lihat beberapa titik di mana saham tersebut berada pada titik tertingginya. Oke, sini ada kelihatan garis ya 13.000 di sini, dia pada titik tertingginya. Kita gambar saja dari sini ke sini. Oke, berarti di sini kita mendapatkan garis support. Lalu setelah itu kita mendapatkan garis resistance di sini. Nah, sekarang kita akan baca nih. Setelah kita analisis tadi, kita akan baca apakah saham ini saat ini harganya sudah murah atau mahal atau harganya
sedang buruk. Nah, kita bisa lihat di sini yang pertama dari tren tadi, kita lihat tren di sini, ini trennya sedang naik, lalu saat ini trennya malah berada pada posisi tren turun ya, tren turun. Jadi kalau kita lihat di sini posisi yang baik untuk membeli saham ini adalah sekitar bulan 4, tanggal 14. Sebelum tanggal 4 bulan 14. Jadi sekitar tanggal 10 bulan 2 kita beli dan kita jual tanggal 14 bulan 4. Nah, jadi kita beli Februari, kita jual April. Nah, itu adalah posisi paling menguntungkan di sini. Nah, sekitar harganya 10.000 sampai harganya sekitar 16.000 atau 13.000. Sedangkan sekarang harganya berada di posisi 9.000. Nah, kita lihat dia berada pada tren menurun. Itu untuk garis yang ini yang garis support, garis trend. Selanjutnya kita setelah kita melihat tadi trend dan support dan resistance, sekarang teman-teman coba untuk menggambar garis support dan juga garis resistennya ini, nanti bisa dilihat apakah saham tersebut bagus atau tidak gitu ya. Misalnya kita akan cari saham lainnya itu Adro ya, nggak salah. Adro, oke. Nah, ini untuk yang Adro, atau teman-teman punya saham lain bisa dicari ya support dan resistennya. Misalkan saya coba aja, kalau misalkan Adro ini saya akan gambar garis supportnya di sekitar, mungkin yang relevan sekitar sini ya, sekitar sini kayaknya. Nah, sekitar sini garis supportnya. Untuk resistennya di sekitar sini. Nah, ini untuk garis resistennya. Seperti ini. Oke. Nah, ini untuk contohnya untuk Adro. Adro saat ini di harganya berada di dekat garis support atau garis yang menompangnya itu ya, garis supportnya atau menompangnya. Nah, biasanya para analis melihat apakah dia akan menembus garis supportnya atau garis resistennya. Nah, di situ bisa mengambil keputusan. Misalnya Adro di sini harganya sudah mendekati garis resisten. Garis resisten yang kita buat itu sekitar 2.720. Harganya sekarang pada berapa nih harga Adro sekarang 2.720 juga. Berarti dia sudah berada di harga resisten, berada di harga support ya. Jadi yang bawah itu support, yang atas resisten. Kalau dia sudah berada di harga support, kita akan melihat nanti ke depannya apakah dia akan lolos dari harga support ini, artinya dia nembus ke bawah, itu disebut dengan breakout ke bawah. Lalu kita bisa simpulkan misalnya apakah dia sudah lolos dari garis supportnya, maka kemungkinan dia akan turun terus seperti itu. Nah, biasanya analis berpendapat seperti itu. Begitu juga misalnya pada kondisi ini, titik ini misalnya ya. Pada kondisi titik ini, dia menembus garis resistennya atau garis atasnya. Nah, dia kemungkinan akan naik terus nih, naik terus. Nah, lalu setelah naik, baru dia akan mengalami penurunan lagi. Itu. Nah, begitulah cara membaca garis support dan garis resisten. Oke, selanjutnya adalah kita membahas tentang analisa teknikal bagian kedua. Nah, analisa teknikal bagian kedua, analisa teknikal ini kita akan berbicara mengenai moving average, salah satu indikator. Jadi logikanya indikator ini sama seperti ketika kita menggunakan kendaraan, kita ada odometer, lalu ada juga speedometer. Nah, gunanya misalnya speedometer itu untuk menunjukkan kecepatan dari kendaraan kita. Begitu juga ketika kita melakukan investasi atau kita melakukan
trading di pasar modal. Nah, kita bisa melihat apakah saham ini sedang posisi bagus atau sedang posisi kurang menguntungkan. Nah, itu kita bisa melihat melalui indikator seperti itu. Nah, kita akan membuat atau kita akan membahas indikator yang salah satunya yaitu yang paling sering digunakan dan paling mudah aja, yaitu moving average atau pergerakan rata-rata. Jadi moving average atau pergerakan rata-rata di sini ada 50, 100, dan 200. Lalu kita akan lihat bagaimana pergerakannya dari moving average ini. Nah, 50 ini artinya apa? 50 ini artinya pergerakan rata-rata 50 hari, 100 artinya pergerakan rata-rata 100 hari, 200 artinya pergerakan rata-rata 200 hari. Kita buka, kita clear dulu, kosongkan. Nah, untuk membuat sebuah moving average atau pergerakan rata-rata, kita bisa mulai dengan memilih bagian indikator ini. Kita pilih bagian indikator, kita pilih yang moving average. Nah, kita pilih yang pertama yaitu yang 50, periode 50 atau periode pergerakan rata-rata 50 hari. Nah, muncullah moving average 50 hari. Sampai dengan hari ini ya, hari kemarin tanggal 1. Hari ini kan libur. Hari di laptop ini adalah hari Sabtu. Itu libur, hari Jumat. Terakhir berada di bawah pergerakan moving average. Lalu selain 50 tadi kita lihat ada 100 dan 200. Kita buat lagi indikator lalu moving average pada angka 100. Kita kasih warna saja, warna biru muda. Oke, ini pergerakan pada 100. Dan kita lihat pada indikator yang moving average untuk yang 200. Kita ubah sini menjadi 200 ya. Lalu sini kita warna pink lah misalnya. Nah, ini kita lihat di sini sahamnya berada di bawah, saat ini berada di bawah moving average. Warna biru muda itu bisa lihat di sini, warna biru muda itu moving average 100, lalu warna ungu itu moving average 50, dan warna pink itu moving average 200. Kita lihat saham Adro hari ini berada di bawah moving average 100, berarti bisa kita simpulkan bahwa harga hari ini di bawah dari harga rata-rata 100 harian. Biasanya analis mengartikan ini bagaimana sih? Biasanya analis ini mengartikan ketika harga di bawah moving average tertentu, misalnya di bawah 100 hari tertentu, ada kemungkinan bahwa saham tersebut selama 100 hari akan turun atau akan berada di angka seperti itu, harga segitu. Nah, berarti kalau dilihat dari moving average-nya agak kurang menguntungkan ya pada pergerakannya 100 hari seperti itu. Sedangkan dia masih berada di atas pergerakan 200 harian. Jadi dia bergerak di atas pergerakan rata-rata 200 harian. Berarti analis mungkin memperkirakan sekitar setelah 200 hari dia harganya tidak akan turun di bawah garis ini nih. Nah, di bawah garis ini, di bawah 200 hari harganya tidak akan turun di atas di bawah garis 2000 seperti itu. Selanjutnya kita coba ke saham lainnya, yaitu contohnya Unilever dan ALI ya. Kita lihat saham Unilever dulu, kelihatannya sih kurang bagus ya. Oh, ternyata saham Unilever justru dia mengalami cross atau persilangan. Nah, jadi setelah kita membuat moving average, kita akan bisa juga melakukan analisis dengan apabila saham tersebut mengalami persilangan dari moving average-nya. Contohnya pada Unilever di sini terjadi persilangan dari moving average 50 ke moving average 100. Nah, kalau seperti ini, analis berpendapat bahwa ada kemungkinan bahwa harganya di titik ini akan
segera turun gitu. Harganya akan mengindikasikan, indikatornya akan harganya akan turun seperti itu. Nah, jadi indikator itu intinya untuk mengindikasikan lah. Jadi kemungkinan harganya tuh bakalan gimana gitu. Kalau kita lihat di sini berarti kemungkinan harganya akan turun dan benar harganya akan turun terus gitu. Nah, gimana cara melihat? Jadi ada dua ya. Yang pertama yaitu golden cross. Kalau yang kita tulis di sini ada golden cross, momentum golden cross. Ada juga dead cross. Kalau golden cross itu adalah posisi di mana pergerakan rata-rata yang lebih pendek, misalkan ini 50, itu memotong ke pergerakan yang lebih panjang dari bawah. Nah, itu golden cross. Kalau dead cross itu adalah di posisi di mana pergerakan rata-rata yang lebih pendek memotong pergerakan rata-rata yang lebih panjang dari atas. Nah, itu adalah dead cross, sehingga indikatornya, indikasinya ketika terjadi dead cross, harga saham akan turun. Sedangkan terjadi golden cross itu seharusnya harga saham akan naik. Coba kita lihat dari saham HLI. Di sini malah justru saham ini hampir mendekati dead cross ya, sama dengan saham lever tadi. Nah, ini contohnya ya, contoh golden cross di sini teman-teman bisa lihat MA50-nya itu memotong MA100-nya dari bawah. Jadi kemungkinan harga saham tersebut akan naik. Nah, dan bisa dilihat di sini harga sahamnya walaupun sempat turun, ketika terjadi cross itu sempat turun, setelah itu harga sahamnya naik sampai ke sini, lalu turun lagi, lalu dia tempat naik lagi. Nah, lalu dia turun, mungkin di sini tidak ada indikatornya. Jadi memang ini adalah indikator yang paling simple. Bisa jadi dia sukses atau tidak, itu tergantung dari bagaimana cara kita menggunakan dan cara kita membandingkan dengan saham yang lainnya. Sudah pasti kalau kita berinvestasi saham, kita lihat saja perusahaan mana yang lebih menguntungkan. Kita cari saja misalkan Antam. Antam apakah golden cross? Tidak bagus grafiknya, indikatornya. Lalu PGAS apakah cross? Dia juga grafiknya kurang bagus. Kino, jadi kita bisa lihat beberapa saham-saham ya, apakah dia bisa gerakannya bagus atau tidak. Atau Steel apakah masih ada? Sangat jelek. Mungkin BRI Syariah. Ini juga pada kondisi downtrend. Ada juga tadi Antam juga, Vale mungkin. Vale, Inco, Vale Indonesia itu Inco. Nah, ini pada posisi di sini dia akan mengalami kenaikan ya biasanya. Mungkin basic industri ya, INTP mungkin. Ada bagus juga. Jadi kita bisa menyimpulkan di sini banyak sekali saham-saham belakangan ini yang kurang menarik ya. Kalau sektor properti, CTRA, Putra Development, kurang bagus juga. Malah justru dia terjadi dead cross di sini. Teman-teman bisa mencari beberapa alternatif saham-saham lainnya. Kalau memang ingin lebih cepat harus bisa menghafalkan kode-kodenya. Kalau tidak ya harus mencari kodenya masing-masing seperti itu. Oke, kalau begitu teman-teman bisa mencoba sendiri ya bagaimana cara menggambar tadi dari awal sampai akhir. Teman-teman bisa coba digambar. Nah, sekarang tugasnya adalah masing-masing teman-teman ini membuat analisis salah satu saham, salah satu aja itu. Setelah itu screenshot tuh. Setelah teman-teman membuat moving average, lalu juga membuat garis support, membuat garis trend, support dan resisten. Setelah itu teman-teman bisa memberikan pendapatnya apakah saham tersebut menguntungkan atau tidak. Kalau menguntungkan itu kenapa? Misalnya menguntungkan karena dia harganya saat ini berada pada harga
tren naik gitu misalnya, itu boleh. Atau misalkan dia harganya saat ini mendekati garis support atau dia bertahan di garis support, kemungkinan akan naik seperti itu misalnya. Itu boleh juga seperti itu ya. Oke, sekian untuk platform kali ini. Terima kasih.